Tafsir ilmu tentang kosmos pada suatu kurun masa bisa salah pada masa selanjutnya, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Teori analisa sains saat ini tentang terbentuknya bulan. Edward Roche. Dalam teori ini beliau menjelaskan bahwa bulan tercipta karena terkondensasi dari materi kemudian berputar seperti awan debu panas yang menciptakan bumi. J. Darwin. Bulan secara bertahap bergerak menjauh, di mana pada awalnya bumi dan bulan merupakan satu benda langit yang menyatu. Kemudian bumi berputar dengan putaran yang semakin cepat sehingga sebagian kecil dari bumi terpisah kemudian membentuk bulan. Thomas Jackson C. Teori ini menjelaskan bahwa gravitasi bumi menarik bulan yang terbentuk di tempat berbeda dalam tata surya. Teori tubrukan besar. Teori ini dikemukakan pada tahun 1974 yang menceritakan bahwa bulan diperkirakan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun. Bulan terbentuk dari serpihan yang terlepas setelah sebuah benda langit seukuran Mars bertubrukan dengan bumi. Serpihan tersebut bernama Theia. Tabrakan antara keduanya terjadi cukup besar sehingga terjadi pecahan bumi dan Theia. Pecahan tersebut berupa materi berada di sekitaran bumi. Materi tersebut kemudian saling terikat oleh gravitasi hingga membentuk bulan. Teori ini pun belum valid kebenarannya. Jika teori ini benar, tentu Theia yang dianggap pecahan bumi pastilah struktur materialnya sama dengan bumi. Yang dianggap benda langit seukuran Mars bertubrukan dengan bumi. Kemana benda besar itu saat ini? Jadi planet apa dia? Sains tidak memberikan penjelasan. Jika benar pecahan dari tumbukan bumi dan Theia membentuk bulan, kenapa hanya satu yang menjadi bulan? Bukankah jutaan serpihan terjadi saat tumbukan? Sampai saat ini sains belum dapat memastikan tentang pembentukan bulan. Kita cermati ini. Tafsir ilmu tentang kosmos pada suatu kurun masa bisa salah pada masa selanjutnya. Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya. Jadi yang salah adalah tafsirnya. Tentang peradaban maju Nusantara terdahulu. Nusantara negeri yang makmur ini telah mengalami kemajuan yang sangat tinggi pada masa terdahulu. Kemajuannya melebihi sains saat ini. Peradaban maju Nusantara terdahulu meninggalkan megasitus di muka bumi juga falsafah ajarannya menyebar hampir 3/4 dunia. Mewarnai tanah Arab terekam pada budaya Yahudi. Dicirikan dengan kesamaan pada budaya Parmalim. Tumbuh subur di tanah India menjadi dua ajaran besar. Pada abad 5 SM kemudian lahir juga agama baru pada abad 9 M. Sejatinya ajaran itu bersumber dari tanah ini Nusantara. Saat ini ajaran itu diklaimkan pada Borobudur di mana cikal bakal ajaran itu berasal. Saya katakan sekarang walau nanti terbukti benarnya bahwa peradaban terdahulu Nusantara yang telah membangun dan merawat bulan, build beda dengan create. Nalar logika kita belum mampu mengungkapnya karena nalar logika, logik dan unlogik bahkan benar atau tidaknya. Keputusan itu berdasar dari inputan yang masuk ke otak kita. Sedang pengertian sains saat ini sedang dalam kebuntuan. Selama penelitian dan baru dianggap sains jika masih hanya materi dan bahani, terbatas hanya dapat diindra oleh panca indera saja. Sedang inputan sains itu berada pada batasan indrawi. Ditambah lagi dibanjiri dengan jutaan inputan yang harus seragam dan wajib benar, walau dengan dasar dan alasan katanya. Bagaimana dengan tafsir kitab suci tentang bulan? Kitab suci pasti benarnya. Tinggal penafsiran dan ilmu pengetahuan yang harus membuktikan ini. Tidak ada evolusi, tidak ada manusia purba, tidak ada alien, dan peradaban awal dan maju di muka bumi ada di tanah ini. Nusantara Indonesia terdahulu. Dan yang lebih penting adalah membuang dogma tentang bangsa ini yang tidak primitif, bukan animisme dinamisme. Bukan bangsa pengimpor budaya lain. Kita tidak dari India menuju Arab tapi keduanya dari sini. Bagaimana bentuk suastika, simbol leluhur Nusantara ditemukan ada di bulan. Kapan Hitler pergi ke bulan? Cermati ini. Hermeneutika adalah salah satu jenis filsafat yang mempelajari tentang interpretasi makna. Nama, hermeneutika,
Diambil dari kata kerja dalam bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti menafsirkan, memberi pemahaman, atau menerjemahkan. Jika dirunut lebih lanjut, kata kerja tersebut diambil dari nama Hermes, dewa pengetahuan dalam mitologi Yunani yang bertugas sebagai pemberi pemahaman kepada manusia terkait pesan yang disampaikan oleh para dewa-dewa di Olympus. Fungsi Hermes adalah penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan dewa-dewa, akibatnya akan fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan atau menyadur sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu, Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan sebuah misi tertentu. Berhasil tidaknya misi itu sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Oleh karena itu, hermeneutik pada akhirnya diartikan sebagai proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti. Sebagai istilah ilmiah, hermeneutika diperkenalkan pertama kali sejak munculnya buku dasar-dasar logika, Prihermeneias karya Aristoteles. Sejak saat itu pula konsep logika dan penggunaan rasionalitas diperkenalkan sebagai dasar tindakan hermeneutis. Konsep ini terbawa pada tradisi beberapa agama ketika memasuki abad pertengahan, medieval AG. Hermeneutika diartikan sebagai tindakan memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional. Dalam tradisi Kristen, sejak abad 3M, gereja yang kental dengan tradisi peripatetik menggunakan konsep tawaran Aristoteles ini untuk menginterpretasikan Alkitab. Sedangkan dalam tradisi filsafat Islam, ulama kalam menggunakan istilah takwil sebagai ganti dari hermeneutika untuk menjelaskan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi pesan Tuhan harus disampaikan secara benar juga rasional. Memahami pesan yang disampaikan Tuhan dalam kitab suci-Nya secara rasional dan objektif. Semoga ilmuwan saat ini yang rasional sains dan kaum agama mengungkap pesan Tuhan di bawah ini. Sat 35. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Sat 37. Dan kami tundukkan pula kepadanya, saitan-saitan semuanya ahli bangunan dan pandai menyelam. Pertanyaan, bangunan apa yang dibangun di darat juga di bawah laut? Yang dibangun oleh jin yang pandai menyelam. Apakah bangunan yang di darat itu Borobudur? Dan yang di bawah laut adalah Jayapura Wall? Bagaimana ilmu hermeneutika juga agama menjawab atau menafsirkan maksud Tuhan pada kata itu? Hal lain yang perlu ditelaah oleh cendekiawan Muslim adalah mengungkap kata yang selalu dekat dengan mun, yaitu ja'ala. Apa arti kata tersebut? Apakah sama kata create dan build? Bagaimana bentuk suastika, leluhur Nusantara ditemukan? Ada di bulan, yang oleh Barat-Barat ditafsirkan ulah Hitler. Leluhur kita terdahulu yang telah melampaui keterbatasan materi melintasi jagat raya menembus ruang dan waktu. Peradaban Nusantara maju terdahulu telah melakukan perjalanan lintas planet galaksi bahkan lintas dimensi ruang dan waktu. Di bumi wilayahnya terhampar 3/4 bagian bumi. Bagaimana manusia itu melakukan perjalanan lintas dimensi, ruang dan waktu? Mari kita simak. Peradaban Nusantara terdahulu sudah sangat maju, perbandingan kemajuannya saat ini adalah 1:10. Pernah dan sedang melakukan perjalanan lintas galaksi, melakukan teleportasi dan tinggal di planet lain, juga membangun bulan. Semua itu terekam pada relief monumen kiblat dunia masa itu, bernama Buana Sakapala, Borobudur. Di sini kita akan mencoba membaca sains level 10 dengan kacamata referensi sains level 1 yang sangat terbatas. Kita cermati. Ini menurut sains saat ini, kita mulai dari materi dan antimateri. Antimateri adalah materi yang terdiri dari antipartikel, dari partikel yang menyusun materi biasa. Bila sebuah partikel dan antipartikelnya menyentuh satu sama lain, keduanya saling memusnahkan atau saling meniadakan.
Artinya, keduanya diubah menjadi partikel-partikel lain dengan energi yang sama menurut persamaan Einstein. E sama dengan mc kuadrat. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa jumlah energi dari sebuah sistem tertutup itu tidak berubah, ia akan tetap sama. Energi tersebut tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan oleh manusia, namun ia dapat berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Lalu yang tersisa adalah energi. Dalam bahasa lain adalah kehendak. Ini korelasi bahasannya, muhso. Materi dan antimateri jika bertemu secara alami akan saling meniadakan. Sedikit tentang manusia. Manusia dapat menjalankan fungsinya, dia memerlukan energi. Dan energi itulah yang disebut dengan kehendak. Kita mulai dahulu dengan pembuktian sisa fisik artefak pendahulu Nusantara, yaitu monumen yang sengaja ditinggalkan pendahulu kita, yaitu Buana Sakapala. Kini terpublikasi bernama Borobudur. Pada monumen tersebut ditampilkan sejarah kemajuannya. Pada bagian relief dindingnya, 3 alam kehidupan tercermin dalam 3 tahapan bawana. 1. Bawana langgeng. 2. Bawana drio. 3. Bawana Triya. Penamaan di atas adalah berdasar pada ajaran asli Nusantara, bukan kama rupa. Arupa Datu, versi India. Pada bagian atas divisualisasikan dengan bentuk skulpture. 3 dimensi posisi manusia duduk bersila, ini adalah prosesi kontemplasi spiritual leluhur terdahulu Nusantara, topo. Bukan patung tokoh luhur yang mulia Siddhartha Gautama, tapi beliau mengikuti teknik kontemplasi ini, dan mengembangkannya di India. Ini adalah prosesi kontemplasi spiritual manusia untuk bekerjanya tubuh fisik, materi dan anti untuk saling meniadakan, muhso. Ngahyang, sirna, fana, disappears. Dalam tasawuf Islam disebut fana. Istilah sufi tersebut dikatakan fana, dari segenap alam termasuk dirinya sendiri. Prosesi ini adalah untuk mencapai tingkatan kemampuan tertinggi manusia, dalam istilah lain disebut muhso. Dirinya dan alam semesta ini tentu saja tetap ada, tetapi sudah fana, lenyap, disappear dari kesadaran sufi tadi, yang ada hanyalah kesadaran keberadaan Tuhan. Manunggaling Kawulo Gusti. Bersatunya kehendak sempurna menjadi wakilnya di muka bumi. Bukan bersatunya zat, muhso atau fana, bukan wafat. Ini adalah keadaan manusia yang sudah mencapai tingkat kesempurnaan tinggi, melakukan pindah dimensi dan dapat melakukan perjalanan lintas ruang dan waktu lengkap jasmani dan rohani. Ini ajaran Nusantara yang mendasari ajaran yang tumbuh di Tanah India, menjadi agama pada abad 9M yang kemudian diklaimkan pada ajaran asli Nusantara pada masa sebelum Orba. Kekekalan energi dan anti-materi yang bersifat meniadakan materi untuk menjadi ada dalam bentuk materi lain sesuai dengan kehendak. Manusia pernah melakukan perjalanan lintas dimensi, ruang dan waktu. Untuk membuktikan leluhur kita terdahulu adalah manusia yang berperadaban maju melebihi kemajuan saat ini, melakukan perjalanan lintas ruang dan waktu. Coba ingat fakta nyata tentang manusia yang pernah melakukan ini dan membuat gempar suku Quraisy di tanah Arab pada abad 5 Masehi. Perjalanan antariksa lintas planet bahkan galaksi pernah dan sudah dilakukan leluhur Nusantara. Selasa tanggal 5 Januari tahun 2011 pesawat lintas planet menurunkan pesawatnya di Jogja menyisakan crop circle. Simak ini. Menurut Hawking, pada kondisi waktu maya, waktu Tuhan. Dengan melalui wormhole, kita bisa pergi ke waktu manapun dalam riwayat bumi, bisa pergi ke masa lalu dan ke masa depan. Einstein dan E. Rosen menyimpulkan keberadaan wormhole amat erat kaitannya dengan black hole. Objek alam semesta yang dikenal memiliki gravitasi amat kuat. Wormhole yang berkaitan dengan hubungan dalam ruang waktu dikenal sebagai Lorentzian wormhole. Ada 2 jenis. 1. Interuniverse wormholes, wormholes yang menghubungkan semesta kita dengan semesta yang lain. Ini adalah dugaan tentang adanya semesta paralel. 2. Intra-universe wormholes, wormhole yang menghubungkan
dua daerah dalam semesta yang sama. Ada juga wormhole lain yang dikenal sebagai Euclidean wormhole ini ada dalam proses yang sangat mikro dan menjadi perhatian utama para ahli teori medan kuantum. Beberapa cendekiawan Muslim mengidentifikasikan adanya wormhole Ma'arij, yakni tempat-tempat naik para malaikat dari Allah yang mempunyai tempat-tempat naik-naik malaikat dan ruh kepadanya di dalam satu hari adalah ukurannya 50.000 tahun Qs 3-4. Wormhole Ma'arij ini lebih merupakan jalur khusus yang diciptakan Allah bagi hamba-hamba yang dikehendakinya. Ada yang meyakini kisah-kisah di dalam Al-Quran seperti pemuda Al-Kahfi dan peristiwa Isra keterkaitan dengan fenomena wormhole Ma'arij ini. Wormhole Ma'arij juga diyakini semua insan yang bernyawa, yakni ketika ajal menjelang, terbukalah satu pintu wormhole Ma'arij kepada kita. Hyperspace ini akan terhubung ke alam barzak di mana malaikat maut akan menemani kita dalam meniti jembatan ini yang satu harinya berbanding secara relatif 50.000 tahun di bumi. Kaitannya dengan peradaban maju terdahulu Nusantara. Mukso. Tampilan bentuk posisi pencapaian ini tampil di stupa dengan bentuk orang dalam posisi duduk sila, samadhi, yoga kontemplasi, laku di Monumen Buana Saka Pala berlokasi di Jogja Magelang. Mukso adalah cara kontemplasi maju terdahulu untuk melintas jarak ruang dan waktu tanpa menggunakan alat pendukung lain. Teknik ini tergambar di relief dan stupa situs. Situs ini jejak rekam kemajuan peradaban terdahulu Indonesia. Tidak dibangun abad 8M dan dirawat oleh penerus dinasti Surya terdahulu Wangsa Shailendra. Mukso, ini puncak kontemplasi spiritual leluhur Nusantara, bukan dari luar tapi ajaran asli Nusantara terdahulu yang tumbuh subur di luar yang mendasari ajaran tersebut. Perlu diketahui bahwa kata mukso atau mohsa yang memiliki makna pelepasan jiwa. Dalam tradisi Jawa kata mukso juga bisa diartikan sebagai pencarian, pembebasan, atau juga perpindahan diri seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang dimaksudkan dengan perpindahan di sini adalah perpindahan di dalam dimensi ruang dan waktunya. Jika sebelumnya seseorang berada dan hidup pada dimensi nyata di muka bumi, maka mukso ini berarti ia sudah berpindah tempat ke dimensi lainnya. Ini terjadi tidak hanya sukma, ruhaninya saja, tetapi jasadnya pun mengikuti. Artinya, orang yang mukso adalah mereka yang sudah berpindah tempat tinggal, baik jasad maupun ruhaninya, dari alam nyata dunia lain dimensi lain. Tetapi di sini mereka tidak bisa disamakan dengan wafat, identik dengan hibernasi untuk mempermudah pengertiannya. Kesimpulan. Perjalanan antariksa lintas planet bahkan galaksi pernah dan sudah dilakukan leluhur Nusantara. Indonesia maju terdahulu. By Santo Sabah.